Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu. Ya, pagi. Untuk perkuliahan hari ini kita online ya karena himbauan dari Pak Rektor juga karena ada apa itu Olimpiade ya di di UIN Jakarta ya karena kita sebagai panitia sepertinya. Kemudian juga plus itu untuk yang pagi hari ini itu juga saya tidak bisa untuk hadir perkuliahannya itu full ya seperti biasa. Ya. Tapi insya Allah untuk materinya tetap saya sampaikan terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, untuk materi hari ini itu kita lanjutkan dengan implementasi ya. Implementasi sistem ya di sistem konstruksi and implementation. Nah, nanti setelah sistem konstruksi itu juga ada sistem support ya, sistem support untuk mengevaluasi terus pelaksanaan dari sistem informasi yang sudah diinstal, sudah diterapkan. Oke, sebelumnya mungkin yang untuk yang pekan kemarin, materi pekan kemarin ada yang ingin didiskusikan terlebih dahulu untuk desain input output dan prototipe-nya. Kemudian kalau nggak salah pekan kemarin itu saya kasih latihan juga ya. Saya kasih latihan juga untuk membuat grafik ya, karena di dalam membuat laporan di desain output itu ada penggunaan laporan dengan menggunakan grafik-grafik. Nah, dan menggunakan grafik-grafik itu kalau untuk desain dashboard-nya itu lebih memudahkan dengan menggunakan Tableau ya. Nah, cuma kalau untuk membuat grafiknya kemarin itu sempat direview untuk mata kuliah algoritma pemrogramannya ya. Nah, itu dengan menggunakan Python. Karena kalau nggak salah kelas ini itu sudah pernah juga bahasa pemrograman Python-nya. Dan yang untuk reviewnya itu kemarin latihannya dengan menggunakan modul ya. Jadi menggunakan modul Python dari Cisco itu penggunaan library ya. Jadi penggunaan library di Python untuk dataset library yang digunakan untuk dataset, kemudian membuat data frame itu dengan Numpis dan Panda ya. Kemudian juga library yang digunakan untuk kita membuat grafiknya. Secara umum itu dalam membuat grafik itu dengan menggunakan Matplotlib ya untuk library-nya. Ada yang ingin didiskusikan? Sudah keluar grafiknya ya? Bisa tampil semua grafiknya. Kemudian untuk yang hari ini mungkin saya share terlebih dahulu untuk materinya. Untuk penggunaan tools ya, karena saya bertanggung jawab untuk core inti dari mata kuliah yang ada di sistem informasi ya, termasuk untuk APSI, database, kemudian penggunaan tools-nya ya, kemudian juga kalau ada yang ingin ditanyakan untuk pemrogramannya juga, khususnya dengan menggunakan Tableau ataupun dengan menggunakan Python, itu silahkan bisa
bertanya atau diskusi dengan saya. Walaupun nanti misalnya perkuliahan kita sudah berakhir, itu silakan aja kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, seperti itu. Karena, itu merupakan core-nya skills yang harus dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa prodi SI ya. Prodi SI-nya itu secara global. Itu bisa memahami dan bisa menggunakan bahasa pemrograman, database, kemudian juga dengan tools dari pengembangan perangkat lunak atau pengembangan sistemnya, seperti itu. Jadi silahkan aja terbuka kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Saya nanti kalau misalnya sudah tidak mengajar lagi di kelas Anda, itu bisa ketemu di lantai 4 atau bisa lewat WhatsApp ya, lewat WhatsApp ataupun lewat email, ya seperti itu. Silakan aja. Atau misalnya mau didiskusikan secara online itu nggak masalah. Oke, kita mulai untuk materinya. Sudah terlihat? Oke, untuk materi pagi hari ini di sistem konstruksi dan implementasi. Jadi untuk setelah tahapan desain kemarin, itu di desain sistemnya, kemudian desain input output dan prototipe-nya. Nah, sebenarnya setelah input output dan prototipe juga ada desain user interface-nya. Nah, kalau desain user interface-nya sama juga dengan input output-nya ya, hampir menyerupai juga dengan input output, seperti itu. Jadi bagaimana user interface, desain user interface yang memudahkan untuk si user di dalam menginput data. Kemudian juga banyak kalau sekarang ini aplikasi-aplikasi atau sistem dengan menggunakan berbasiskan web ataupun mobile. Nah, bagaimana desain user interface-nya dengan menggunakan aplikasi yang nantinya sistemnya itu dengan sistem berbasiskan mobile ataupun web, ya. Oke, untuk di berikutnya setelah tahapan desain di sini adalah tahapan sistem konstruksi, ya, sistem konstruksi dan implementasi. Di tahapan sistem konstruksi dan implementasi di sini, dia merupakan tahapan kedua dari terakhir dari tahap dari pengembangan sistem informasi. Nah, untuk di sistem konstruksi di sini bagaimana sistem yang sudah didesain di sini ya, dari desain prototipenya itu kan akan keluar spesifikasi desain dari database, spesifikasi dari software desainnya ya. Nah, yang di input output kemarin kan ada keluar nyambung dengan desain spesifikasi database-nya ya. Karena di sini kemarin di input output dan user interface itu ada di desain spesifikasi user interface design. Kemudian yang di sini adalah di software design spesifikasinya, ini yang untuk aplikasinya. Nah, kemudian dari spesifikasi desain tadi ya, dari itu database, softwarenya, user interface-nya, maka dibuatlah konstruksi sistemnya. Nah, konstruksi sistemnya di sini dibuat oleh si system builder. Ya, oleh si system builder, maka akan dibuatkan dari spesifikasi database-nya, itu akan di-create solusi database-nya. Ya,
Kemudian dari spesifikasi software desain itu akan di-create solusi dari aplikasinya ya atau sistemnya. Kemudian juga yang untuk user interface-nya, nah di sini akan dibuat solusi dari sistem interface-nya. Nah itu yang sistem interface-nya apakah dengan berbasiskan web ataupun mobile ya. Nah untuk yang sekarang ini kan banyaknya seperti itu karena dengan menggunakan sistem yang banyak menggunakan internet seperti itu. Berikutnya di sini untuk di sistem konstruksi dan implementasi. Jadi apa sih bedanya konstruksi dan implementasi? Jadi kalau konstruksi di sini adalah proses pengembangannya, instalasi, kemudian juga sampai ke testing. Jadi sampai ke testing sistemnya. Kemudian implementasi di sini adalah instalasi dan delivery. Jadi kalau konstruksi itu ada instalasi, tapi instalasinya itu untuk kita lakukan testing. Yang melakukan testing di sistem konstruksi biasanya si tim pengembang sistemnya sih. Kemudian kalau di sistem implementasi nanti di sini pada saat mau diimplementasikan itu nanti akan ada testing di sini yang testing oleh si usernya. Nah di sistem implementasi pada saat sudah di acceptance testing yang testingnya dilakukan oleh si user, maka baru tahapan penerapan. Nah tahapan penerapan di sini adalah day-to-day operation-nya. Nah di sini ini jadi kita masuk di tahapan ini 7 dan 8. Ya, terakhir ini ada di sistem operation dan maintenance. Di sini adalah tahapan penggunaan operasional sistem di audit. Nah, yang di sini di sistem operation dan maintenance di sini yang keluar apa? Saat sekarang ini yang audit sistem informasi ya. Nah, audit sistem informasi banyak dengan menggunakan COBIT ya. Salah satunya menggunakan COBIT untuk di auditnya. Nah, kemudian juga untuk kita di sini ini setelah desain prototype, jadi kita masukkan di sini konstruksi dan testing. Setelah dilakukan konstruksi dan testing, maka keluar fungsional sistemnya, ya, maka diinstalasi, instalasi dan delivery. Dan untuk setiap tahap di sini, setiap tahap dari proses pengembangan sistem itu dilakukan dokumentasi, di mana dokumentasinya ini dia akan disimpan di dalam repository, ya, seperti itu. Kemudian, nah ini detail dari kegiatan konstruksi. Jadi di konstruksi sistem di sini apa saja yang dilakukan? Jadi konstruksi sistem itu kita membuat jaringannya. Nah, ini untuk yang spesifikasi dari user interface ya, sistem spesifikasi dari user interface sistemnya atau sistem interface-nya. Nah, ini dengan menggunakan jaringannya. Jadi kita konstruksi jaringannya, kemudian kita uji coba, ya. Nah, kita dapatkan design requirement dengan details dari jaringan yang akan kita create itu dari mana? Tahapan sebelumnya yang didesain user interface-nya. Kemudian juga selain dibuat jaringannya, juga dibuat database-nya. Ya, nah database-nya dia akan ambil datanya dari repository mengenai apa spesifikasi dari desain database-nya. Dari spesifikasi desain database-nya
ya, dari akan dapat database skema, ya, maka dia akan create, ya, create, kemudian dia input datanya. Nah, ini dia update, dia create struktur database-nya, kemudian juga dia input ya, dia create, dia input sampel datanya. Nah ini ya. Nah ini kalau yang di database struktur ya disimpan disebut juga dengan database-nya apa? Disebut juga dengan, ada yang masih ingat? Nih di awalan mata kuliah sistem basis data disebut juga dengan struktur database-nya disimpan di dalam metadata, ya. Kemudian yang untuk sampel data, ya, atau datanya itu disimpan di dalam production database atau kita kenal juga dengan real database-nya, ya. Kemudian, nah, saya kita buat database-nya juga kita nih, ya, kita buat programnya. Nah, pada saat sebelum kita buat programnya, kita install dulu ya software untuk kita create programnya. Saya dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan HTML atau PHP atau dengan menggunakan Python, ya. Nah, kemudian juga atau dengan menggunakan Java, ya. Nah, di situ kita install dulu software untuk kita create aplikasinya, ya. Nah, kita dapatkan dari software library, ya. Nah, kemudian baru kita buat paket softwarenya atau sistemnya berdasarkan apa? Spesifikasi dari sistem, dari spesifikasi dari aplikasinya, ya. Nah, setelah itu baru kita testing, ya. Nah, kita testing dengan menggunakan sampel data. Nah, kita testing dengan menggunakan sampel data apakah software atau sistem yang dibuat itu running well atau tidak. Nah, itu di testing, ya. Nah, di sini ini pada saat kita membuat jaringannya, jadi yang membuat itu siapa aja si yang terlibat di dalam pembuatan dan uji coba jaringan. Itu ada desainer dari jaringan, dia yang mendesain jaringan LAN ataupun WAN-nya. Kemudian juga network administrator, dia yang meng-create jaringannya, ya. Dia yang menguji coba jaringannya sampai ke masalah keamanan jaringan, ya. Kemudian juga sistem analis. Nah, sistem analis di sini dia terlibat di setiap fase karena dia yang memfasilitasi untuk komunikasi dengan user juga dengan tim pengembang sistem lainnya, dan dia yang memastikan apakah business requirement yang kita implementasikan atau kita develop itu diklarifikasi, ya, dikonfirmasi kepada si user. Jadi untuk meyakinkan sistem yang dibuat itu benar-benar sesuai dengan business requirement yang sudah ditentukan di awal pada tahapan sistem analisis seperti itu. Oke, nah di sini kemudian tahapan kedua adalah membuat dan menguji coba database. Pada saat membuat dan menguji coba database, itu kita mengimplementasikan database skemanya, ya. Nah, mengimplementasikan database skemanya itu kan kita pada saat didesain database-nya,
itu kita sudah ter-create ya database skemanya. Nah, bagaimana dari database skema yang sudah dihasilkan di tahapan desain database tersebut, maka diimplementasikan. Ya, diimplementasikan bagaimana struktur dari datanya, kemudian diuji coba dengan menggunakan data sampel. Nah, yang terlibat di dalam pembuatan dan uji coba database itu adalah sistem user. Sistem user di sini dia yang menyediakan data pada saat kita melakukan uji coba, ya. Kemudian juga database designer ataupun programmer dia yang membuat tabel-tabelnya, view-nya, ya. Kemudian store prosedur. Nah, itu yang untuk kita query ya, query database-nya. Kemudian database administrator dia yang bertanggung jawab terhadap pengoptimalan penggunaan dari database, keamanan database-nya, kemudian fungsi backup dan recovery sampai ke pengelolaan si user-usernya. Itu yang dia membuat apa? Hak akses ya, dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan grant and revoke ya. Nah, itu yang si database administrator. Kemudian sistem analis. Nah, sistem analis dia memastikan yang database skema yang diimplementasikan kemudian diuji coba dengan menggunakan data. Nah, di sini sesuai dengan kebutuhan bisnis yang sudah diidentifikasi di tahapan analisis atau tidak. Nah, itu di sistem analis. Jadi sistem analis di sini dia terlibat untuk di setiap fase pengembangan sistem ya. Kemudian juga install dan uji coba new software. Di sini ini kalau kita misalnya kita membeli software, maka kita langsung install dan kita langsung uji coba. Nah, itu sama dengan kita menguji coba prototype ya. Jadi diuji coba apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Kemudian juga bagaimana integrasinya. Jadi kalau kita beli jadi kan kita bagaimana integrasi sistem atau software yang kita beli itu running well nggak integrasinya dengan sistem yang lama. Nah, ini yang bakalan nanti kita alami nih di UIN Jakarta. Karena untuk pengembangan AIS ya itu nanti akan dibuat sistem informasi di UIN Jakarta itu semua dengan menggunakan satu pintu ya, satu aplikasi yang dia terintegrasi secara keseluruhan gitu. Jadi bisa digunakan oleh mahasiswa untuk perkuliahan, kemudian dosen untuk perkuliahan, kemudian untuk fungsional, kemudian juga digunakan oleh staf-staf pegawai ya. Jadi saat ini kan kita untuk pemberkasan kepegawaian itu kita selalu berulang-ulang kali upload data ya, upload berkas dengan berbagai aplikasi. Nah, nantinya kita cukup satu kali upload, satu kali input dan data tersebut bisa digunakan oleh berbagai aplikasi. Nah, itu rencananya beli jadi softwarenya. Jadi nanti itu akan di sini diklarifikasi apakah bagaimana dengan kebutuhan bisnisnya, dengan integrasinya, ya, apakah sesuai nggak dengan
kebutuhan dari UIN Jakarta, seperti itu. Nah, ini yang diinstal dan tes new software. Jadi kemudian biasanya pada saat di testing tadi, install dan testing itu kalau misalnya ada perbaikan penyesuaian baru di rilis ya untuk perbaikan atau revisinya ya, disesuaikan dengan kebutuhan organisasi seperti itu. Biasanya untuk yang konstruksi, untuk yang softwarenya kita beli jadi. Kemudian juga ini kalau yang dia softwarenya atau sistemnya kita buat. Nah, kalau kita buat berarti apakah kita mengembangkan dari software yang sudah ada, ataukah kita membuat benar-benar baru, ya. Nah, ini kalau sekarang ini banyak ya dengan menggunakan berbasiskan objek ya. Jadi dengan menggunakan berbasiskan objek, aplikasinya kita bisa kembangkan untuk komponen-komponennya dari sistem yang lama seperti itu. Kemudian kita kembangkan menjadi objek baru ya dengan komponen baru, kemudian baru kita uji coba dan lakukan dokumentasi. Nah, ini juga sama yang terlibat itu ada sistem analis, desainer, dan programmernya. Nah, ini kalau yang in-house program berarti kita buat untuk aplikasinya ya. Jadi tetap walaupun kita buat aplikasinya tersebut, tetap diklarifikasi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis atau belum. Dan bahan klarifikasi tetap yang dilakukan adalah sistem analisnya. Nah, kemudian pada saat sistemnya atau programnya sudah jadi, pada saat kita membuat aplikasinya, kita lakukan testing. Nah, di sini untuk level-level testing yang dilakukan itu yang pertama ada step test. Nah, step test di sini biasanya kita lakukan testingnya itu sebagian dari program. Jadi per modul ya kita lakukan uji coba. Kemudian kalau unit program naik. Jadi untuk modul-modul tadi diintegrasikan bagaimana hasilnya. Kemudian setelah di unit baru di sistem tes. Nah, sistem tes itu menguji cobanya untuk memastikan apakah program aplikasi yang dibuat diuji coba itu integrasi dengan sistem yang lain itu seperti apa. Nah, itu bisa terintegrasi atau enggak, seperti itu ya. Oke, nah setelah dilakukan step test, unit test, dan sistem test, ini yang melakukan siapa? Tim programmer ya, tim pengembang sistem. Nah, ini kemudian setiap uji coba juga tadi itu dilakukan dokumentasi. Nah, ini tahapan di dalam kita implementasi sistem ya. Kemudian juga nah ini untuk di uji cobanya. Nah, sekarang masuk setelah tadi kita lakukan testingnya itu dari step test, kemudian unit testing, sistem testing, nah baru kita implementasi. Nah, implementasi di sini bagaimana kita uji coba lagi sistem secara keseluruhan. Nah, di sini kita uji coba jaringannya, database-nya, aplikasinya, nah, apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, ini yang terlibat seluruh dari tim pengembang sistemnya. Seperti itu. Juga termasuk dengan si owner, dengan user. Di dalam tahapan konstruksi diimplementasi di sini kita lakukan uji coba sistem secara keseluruhan itu dia
akan dilakukan berulang sampai sistem testingnya sukses. Ya, sampai dia benar-benar running well, baru kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau dia masih ada debug, maka kembali ke fase konstruksi. Jadi kita perbaiki. Apakah yang kita perbaiki? Aplikasinya, ataukah database-nya, ataukah integrasinya. Nah, itu jadi masuk ke dalam tahapan konstruksi kembali. Kemudian setelah diuji coba secara keseluruhan running well, maka kita siapkan perencanaan dari konversi. Nah, perencanaan dari konversi di sini bagaimana kita merencanakan konversi dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Jadi kita install database-nya, kemudian kita training user-usernya, kemudian kita finalisasi dokumentasi dari sistemnya atau blueprint dari sistemnya. Nah, baru kita lakukan konversi. Pada saat kita lakukan konversi, ini yang terlibat adalah sistem analis, si project manajernya dengan steering committee. Nah, steering committee di sini adalah tim yang terlibat di dalam proses pengembangan sistem ya, termasuk si owner dengan si user. Nah, strategi di dalam instalasi, di sini ada beberapa strategi. Bisa dengan menggunakan upfront cutover, atau ini dia cutover-nya itu dia langsung sistem yang lama itu tidak digunakan lagi, langsung menggunakan sistem yang baru. Kalau parallel conversion, dia sistem yang lama itu masih terus digunakan berbarengan dengan sistem yang baru sampai sistem yang baru itu sudah benar-benar siap diterapkan secara keseluruhan, baru sistem yang lama ditinggalkan. Itu yang paralel. Kemudian kalau location conversion, itu konversinya itu dilakukan berdasarkan lokasi, ya. Kayak misalnya pernah di kita ini penerapan untuk semua penerapan aplikasi ya, biasanya untuk penerapan semua aplikasi itu biasanya untuk konversinya itu digunakan awalannya itu di Fakultas Saintek terlebih dahulu. Karena di Saintek itu kan ada dosen-dosen TISI ya. Nah, di situ sambil diuji coba sistemnya itu ada kelemahannya apa. Ada masukan-masukan untuk perbaikan ke programmernya. Nanti setelah sudah oke, baru diterapkan di fakultas-fakultas yang lain. Ini yang sering dulu nih di UIN Jakarta. Ini dengan menggunakan location conversion. Dia terapkan per fakultas. Kemudian setelah conversion itu untuk strategi instalasinya itu berdasarkan version. Ya, jadi setelah di testing running well, kemudian baru instalasi sambil diterapkan, sambil diuji coba. Kemudian kalau misalnya ada perbaikan, maka sambil dijalankan tadi diperbaiki sistemnya, kemudian diterapkan lagi, maka keluar version-versionnya. Nah, ini kalau keluar yang ini nih kayak apa ya, modelnya Microsoft ya. Microsoft mengembangkan OS ya, mengembangkan OS itu conversionnya juga sama seperti itu. Itu akan keluar version-version dari aplikasi atau version-version dari sistemnya. Jadi sambil digunakan, sambil terus diuji coba, kemudian ada perkembangan apa, kemudian dikembangkan lagi terus. Karena kalau untuk sistem atau aplikasi itu nggak ada usangnya, ya. Kemudian setelah dilakukan
Nah, diimplementasi di sini, kemudian kita masuk ke di sistem acceptance testing, ya. Jadi di sistem acceptance testing di sini bagaimana kita uji coba sistemnya, itu verifikasi. Diverifikasi sistem tersebut, divalidasi, kemudian diaudit. Yang melakukan siapa? User. User dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan real data. Ya, nah ini yang disebut juga dengan real data dengan menggunakan alpha testing. Ya, jadi menggunakan alpha testing di sini atau dengan menggunakan white box testing. Nah, itu dia menggunakan real data. Ya, kalau di beta testing itu biasanya datanya itu data sampel. Kemudian setelah itu kita lakukan verifikasi. Kita lakukan testing verifikasi. Nah, ini disimulasikan. Disimulasikan menggunakan data. Ya, data simulasi di sini untuk dicek ada error atau enggak, sesuai atau enggak dengan desain spesifikasinya. Kemudian juga validation testing. Nah, maaf, yang tadi yang di alpha testing itu dengan menggunakan datanya data sampel. Kemudian di validasi testing ini dengan menggunakan beta testing. Ini dengan menggunakan real data. Dengan menggunakan validasi testing dari sistemnya, aplikasinya itu dengan menggunakan real data. Itu di validation testing. Kemudian juga dilakukan audit testing. Nah, di audit testing di sini dipastikan bahwa sistemnya tersebut dia terbebas dari error, debug, ya. Kemudian benar-benar siap untuk tahapan operation. Itu di audit testing. Jadi di audit testing di sini benar sudah dengan menggunakan real data, kemudian dicoba oleh dan diaudit oleh si tim pengembang maupun oleh si usernya atau tim auditnya. Itu biasanya tim auditnya ada tersendiri, ya, seperti itu. Kemudian masih di tahapan implementasi itu dilakukan install database-nya. Nah, install database-nya bagaimana? Kita migrasi datanya dari data yang yang lama, sistem yang lama ke database yang baru, ya. Nah, ini yang melakukan siapa? Si application programmer dan sistem analis ataupun desainernya. Kemudian setelah itu kita lakukan training kepada si user. Nah, training kepada user di sini, nah, siapkan juga dokumentasinya, ya. Nah, ini bagaimana sistem dibuat itu user friendly, ya. Artinya kita lakukan training itu ataupun tanpa menggunakan training itu si user bisa langsung menggunakan sistemnya, ya. Walaupun misalnya dengan menggunakan training, nah itu kita rencanakan dulu trainingnya, ya. Kemudian kita buat dokumentasi dan kita bantu untuk user, ya, untuk terus mempelajari sistemnya, ya. Kemudian juga, nah ini outline untuk manual training, ya. Jadi outline untuk manual training di sini, jadi ini untuk kita dokumentasikan, ya. Jadi detail dari manual sistemnya, SOP dari sistem yang baru, ya. Kemudian juga bagaimana cara kerja sistemnya, ya. Itu seperti guidelines, ya.
guidelines dari penggunaan aplikasinya. Ya, juga kita siapkan ini guideline reference manualnya. Itu kita siapkan untuk user yang benar-benar baru menggunakan aplikasi. Kemudian juga ada lampiran-lampiran nih untuk yang error message ya. Itu kita masukkan di lampiran-lampiran. Kemudian dilakukan setelah lakukan training, kita lakukan konversi. Ya, tadi kan perencanaan konversinya dengan menggunakan beberapa metode ya. Tadi kemudian baru kita konversi ke sistem yang barunya. Nah, kita transfer ya, kita transfer itu sistemnya ke end user ya. Jadi bagaimana si user nantinya dia akan memberikan feedback dari sistem yang baru ya. Oke, itu untuk tahapan dari sistem implementasi, konstruksi dan implementasi. Ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Kalau ada yang ingin didiskusikan. Ini hadir 26 peserta. 26 berarti ada 2 nggak masuk ya. Seharusnya kalau online bisa semua ya. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan. Ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Kita absen terlebih dahulu ya. Sebentar. Saya buka dulu AIS-nya. Sekarang untuk ngecek juga untuk materinya. Ini kelas 4B ya. Oh, hari ini adalah pertemuan terakhir ya. Pekan depan itu dijadwalkan UAS. Berarti masih kurang 1 bab lagi. Kita harus masuk 1 bab lagi. Mudah-mudahan keburu. Oke. Ini yang nggak hadir siapa? Muhammad Iqbal ada? Hadir, Bu. Ada. Oke, sebentar. Deara? Hadir, Bu. Muhammad Asraf?
Ada Asraf, Raihan Ramadan, Hadir, Bu. ada Abdullah Fadli. Oh, ini Abdullah Fadli nggak masuk juga ya. Kemudian Amanda. Hadir, Bu. Bintang Fajar. Hadir, Bu. Oke, Hikam. Bu. Lutfiyah. Ada Lutfiyah. Hadir, Ibu. Mizan. Ada Mizan. Hadir. Hadir. Oke, Muhammad Nofrizal. Hadir, Bu. Mufada. Hadir, Ada ya Mufada. Ini Mufada dari tadi keluar masuk aja nih. Anissa. Muhammad Faris. Ada Faris? Hadir, Ibu. Ainun. Hadir, Ibu. Ainun ada Ainun? Hadir, Ibu. Oke. Tadi 2 yang ada. Oke, kita lanjutkan materinya, berarti karena ini harus selesai hari ini semuanya. Pekan depan kita jadwalkan UAS. Oke, untuk di System Operation and Support. Sebentar. Nah, untuk di System Operation and Support, jadi dia kelanjutan dari yang sistem implementasi tadi ya. Jadi bagaimana penerapan sistemnya ya. Nah, jadi di penerapan penggunaan sistem ya, kemudian juga di dalam sistem operation and support di sini itu nanti kita akan ada maintenance ya, kemudian recovery, kemudian juga ada technical support enhancement system ya. Jadi bagaimana kita maintain sistemnya ya. Kemudian di dalam maintenance sistemnya juga kita lakukan benchmark ya, benchmark sistem, kemudian sistem recovery dan juga sistem enhancement. Nah, kemudian juga di sini masuk ke proses re-engineering-nya. Jadi ini masuk tahapannya sama dengan tahapan implementasi dan konstruksi ya. Di tahapan akhir dari fase pengembangan sistem. Nah, di sini untuk di sistem support dengan operation. Jadi kalau sistem support di sini ongoing dari technical support untuk si user. Jadi kebutuhan dari maintenance untuk perbaikan dari error ya, kemudian juga kalau misalnya ada kebutuhan sistem yang baru, nah itu di sistem support ya, itu untuk maintenance-nya. Kemudian di sistem operation, kalau sistem operation di sini adalah pelaksanaannya, penerapan dari sistemnya ya, day to day-nya sampai year to year eksekusi ya. Kemudian juga di operasional di sistem di sini adalah sistem yang kita gunakan ya, sering juga disebut juga dengan production system. Nah, di sini ini tahapan terakhir di dalam siklus hidup pengembangan sistem, itu di sistem operation dan maintenance ya. Nah,
Dari sistem operation dan maintenance di sini kita perlu pahami system development, operation, and support function. Jadi di sistem development di sini adalah bagaimana pengembangan sistemnya. Nah, ini berdasarkan IS building block, ya, knowledge, software, dan data. Ya. Kemudian, nah ini yang untuk ongoingnya di sistem operation. Kemudian kalau ada perbaikan-perbaikan, nah ini di sistem support. Ini ada kebutuhan-kebutuhan baru, ya, ataupun perbaikan-perbaikan. Nah ini masuk di sistem support. Kemudian tiga hal yang penting di dalam data store, ya. Jadi itu ada repository, itu menyimpan sistem knowledge-nya, itu baik pemodelan sistemnya, itu detail spesifikasi dari sistem, ya. Kemudian program library itu mengenai application programnya, ya. Ini biasanya langsung program library ini langsung masuk embedded dengan aplikasinya, ya, dengan program aplikasi. Kemudian data bisnisnya. Nah, data bisnisnya ini yang disimpan di dalam database-nya. Kemudian di sini untuk aktivitas dari sistem support. Jadi aktivitas dari sistem support di sini ini ada program maintenance dan sistem recovery, ya. Jadi program maintenance di sini terkait dengan sistem knowledge, yang nantinya dia akan berkoordinasi dengan technical support, ya. Kemudian kalau di sistem recovery itu nanti masuk ke dalam sistem enhancement, ya, peningkatan restrukturisasi dari sistemnya, ya. Kemudian di aktivitas dari sistem support itu ada program maintenance. Program maintenance di sini bagaimana kita memperbaiki kegagalan, ya, bugs, ya, error yang pada saat proses pengembangan sistem. Kemudian sistem recovery itu bagaimana kita merestore sistemnya ke keadaan sebelum terjadi kegagalan sistem. Nah, biasanya kan itu ada checkpointnya, ya. Kalau misalnya kita nginstal aplikasi juga kan seperti itu, ya. Di OS itu biasanya ada sistem recovery. Biasanya kalau kita install aplikasi terus kemudian ada error, atau misalnya ada beberapa hardware yang tidak terdeteksi, itu biasanya kita langsung restore, ya, di sistemnya. Itu kita restore ke keadaan sebelum kita install. Nah, itu masuk ke dalam sistem recovery. Kalau di pengembangan sistem, di proses pengembangan sistem di sini, di sistem recovery-nya itu adalah kalau terjadi kegagalan sistem, maka kita restore sistemnya maupun datanya itu keadaan sebelum terjadi kegagalan sistem. Kemudian juga technical support di sini asisten yang membantu si user, ya, membantu si user itu dari dia belum memiliki pengalaman atau misalnya dia tidak bisa, ya, menggunakan sistemnya. Nah, itu biasanya dibantu oleh technical support. Kemudian di sistem enhancement di sini adalah peningkatan terhadap sistemnya. Ya, di sini kalau ada kebutuhan yang baru, ya. Nah, atau misalnya ada kebutuhan teknologi baru, ada misalnya
masalah-masalah baru secara teknis, maka kita diperlukan sistem enhancement. Di sistem maintenance penyebabnya karena adanya kegagalan ya atau debugs ya. Nah ini kalau kita uji coba ada debug atau enggak gitu kan. Nah itu biasanya karena ini kita di dalam mengidentifikasi, memvalidasi requirement itu tidak tepat ya. Kemudian di dalam mengkomunikasikan requirement atau jadi interpretasi yang tidak sesuai ya. Nah ini makanya harus dipastikan tadi pada saat diimplementasi ya, dia saat divalidasi kemudian dipastikan ke si user oleh siapa? Sistem analis. Maka sistem analis itu pada saat pembuatan, pada saat uji coba, dia selalu mendampingi dan dia mengkomunikasikan dengan si user supaya apa? Ini tidak terjadi kesalahan-kesalahan. Di sini akan menyebabkan terjadinya bugs ya. Kemudian tujuan dari sistem maintenance di sini untuk kita memperbaiki program atau memperbaiki kesalahan-kesalahan ya, yang error-error. Kemudian juga perubahan-perubahan tadi, kemudian juga bagaimana kita untuk tingkatkan sistem performance-nya ya. Nah, terkait juga dengan kualitas dan keandalan dari sistem. Nah, ini tujuan dari sistem maintenance. Jadi tetap untuk mempertahankan kualitas maupun keandalan dari sistem. Maka yang diperlukanlah sistem maintenance ya. Di sini ini untuk aktivitas dari sistem maintenance ya. Aktivitas dari sistem maintenance di sini adalah kita validasi untuk problemnya, kemudian kita benchmark, lakukan program benchmark itu dengan menguji coba data, kemudian kita perbaiki ya datanya, kemudian baru kita lakukan tes kembali programnya. Nah, kita tes program kembali, itu maka akan keluar rilis ya. Nah, baru kita pelajari debug dari program ya. Nah, masuk kita simpan di dalam program library ya. Kemudian ini terus disimpan ini di dalam satu repository. Kemudian ini untuk aktivitasnya ya. Jadi aktivitasnya yang pertama adalah kita validasi problemnya, kemudian kita lakukan benchmark programnya, itu kita lakukan uji coba untuk scriptnya dengan menggunakan test case biasanya ya. Dengan menggunakan test case, kemudian kita pelajari debugs dari program untuk kita memperbaiki struktur dari program, atau kita perbaiki logiknya yang salah, atau misalnya codingnya, atau misalnya dokumentasinya. Nah, kemudian setelah kita perbaiki programnya, baru kita uji coba. Nah, uji coba di sini kita akan rilis version-version. Nah, ini kita rilis version-versionnya itu adalah untuk apa? Untuk kita apa ya? Bisa telusuri setiap perubahan-perubahan yang dilakukan itu seperti apa perkembangannya. Nah, itu yang akan keluar version-versionnya. Kemudian juga kita lakukan testing. Kita lakukan testingnya itu di unit testing untuk memastikan perbaikan terhadap program tadi ya dari debugnya. Kemudian di sistem testing untuk memastikan pada saat kita perbaikan, kita modifikasi, sebagian program atau unitnya itu bisa tetap bekerja dengan baik ya secara keseluruhan sistem. Kemudian juga di regression testing kita di sini kita rekomendasikan untuk kita melakukan uji coba terhadap dampak terhadap perubahan-perubahan
Itu yang terkait dengan sistem performance-nya. Nah, ini kita analisis, biasanya kita analisis kondisi performance-nya itu dari sebelum sampai setelah kita lakukan perbaikan. Itu deh, dengan menggunakan test script. Nah, itu di regression testing. Kemudian aktivitas sistem recovery. Nah, aktivitas sistem recovery di sini bagaimana kita merecover dari siapa? Dari user terminalnya. Nah, itu di sistem recovery. Ya. Nah, yang pertama kita recover itu dari user terminal dengan menggunakan menu option, kita kemudian reboot, ya. Kemudian di sistem operation personel kita akan memperbaiki server problemnya, itu dari network adminnya, database adminnya, webmasternya, kemudian juga si data administrator dia akan merecovery data yang korup atau file-file yang korup, ya. Kemudian juga diperbaiki juga untuk jaringannya, itu kalau ada masalah di jaringannya. Kemudian juga teknisi ataupun vendor dia akan memperbaiki kalau ada kesalahannya atau perbaikan di hardware-nya, ya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk di software-nya, nah itu kita lakukan software bug, ya, untuk kita perbaiki dari yang untuk perbaikan software-nya. Jadi tergantung kita perbaikannya yang mana, seperti itu. Kemudian technical support. Nah, technical support di sini adalah orang yang mendampingi si user pada saat user menggunakan sistem tersebut. Jadi, nah itu di technical support, ya. Jadi kalau misalnya user lupa password atau misalnya dia masih bingung menggunakan sistemnya, maka dibantu oleh technical support, ya. Kemudian di sistem enhancement. Nah, trigger dari sistem enhancement itu apa? Adanya masalah untuk kebutuhan dari bisnis yang baru, ya, teknologi, kemudian desain. Nah, itu baru ada sistem enhancement. Nah, dari sistem enhancement di sini biasanya itu akan muncul, dikembangkan, bisa untuk perbaikan ataupun kita bisa untuk kita buat sistem kembali, sistem yang baru, seperti itu. Maka dia siklusnya berulang terus, ya. Jadi nggak berhenti setelah diterapkan, itu nggak berhenti selesai. Nah, itu karena ada ini di peningkatan sistem, ya, di sistem enhancement di sini. Jadi kita analisis untuk enhancement request-nya, kemudian kalau misalnya ada perlu perbaikan, kita restrukturisasi datanya ataupun aplikasinya. Kemudian di sini kita recover untuk existing physical system-nya, kita updating untuk repository dengan dokumentasi, itu kalau untuk ada perubahan-perubahan. Kemudian restrukturisasi atau recovery database-nya. Kemudian juga, nah ini yang untuk software-nya, ya. Nah, software-nya ini berarti kita recovery, analisis, recovery, dan restrukturisasi untuk software-nya. Nah, kalau untuk software-nya berarti terkait dengan apa? Kode, ya, coding-nya. Nah, kalau coding-nya bagaimana dengan modularity-nya atau logic dari sistemnya atau logic dari software-nya. Kemudian bagaimana dengan conversion untuk bahasa pemrogramannya. Kita menggunakan code slicing, itu biasanya kita create reusable software component. Nah, code slicing di sini ini yang kita menggunakan ini, ya, bahasa pemrograman berbasiskan objek. Biasanya kita bisa reusable sebagian komponen software yang lama, hingga nanti kita membuat aplikasi yang baru atau kita recovery sistemnya.
Kemudian sistem obsolescence di sini kita masukkan di grade secara keseluruhan sistemnya. Ya, kemudian juga kita maintenance dan masuk kita ke proyek pengembangan sistem yang baru. Nah, ini yang kebutuhan untuk kita lakukan pengembangan sistem kembali, maka akan keluar proyek pengembangan sistem kembali. Nah, itu masuk dari di tahapan dari maintenance-nya. Oke, ada yang ingin didiskusikan? Selesai materinya, itu kalau nggak salah bab 20 ya. Ya, bab 20. Bab 20 dari buku kita. Untuk UASnya, itu materinya kita materi setelah UTS aja ya, untuk UAS. Insya pekan depan kita untuk ujian akhirnya di kelas ya, dijadwalkan. Insya Allah kalau tidak ada kendala itu kita lakukan secara offline. Kalau misalnya ada kegiatan atau ada kendala, kita lakukan secara online untuk ujian akhir. Oke, ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Sebelum kita akhiri, wah cepet nih, berarti baru sampai 8:30. Saya izin keluar lebih cepat ya, jadi tidak dampingi untuk latihannya. Kayaknya kemarin juga keluar lebih cepat ya. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan sampai jam 9, boleh. Silahkan, Faizal. Baik Bu, mohon maaf sebelumnya, mau tanya Bu, perihal presentasi slide-nya itu apakah kami boleh meminta gitu untuk diulas kembali gitu? Atau melalui buku aja Bu, mengulasnya? Oh, maksudnya ulas kembali, kita review lagi materinya. Maksud saya boleh minta PPT buat membaca-baca gitu, baca-baca lagi seperti itu? Oh, itu sama dengan di isi bab Witten-nya yang saya share e-book-nya. Di itu ya, linknya kan ada tuh di deskripsi WAG kelas. Sama persis. Baik Bu, berarti di bukunya ya Bu ya? Iya, sama persis. Ya, yang untuk yang buku Witten, kalau nggak saya untuk buku Witten itu nomor 1 deh referensinya. Ada lagi yang ingin didiskusikan? Untuk tugasnya tetap dikerjakan ya. Untuk tugas membuat modulnya itu sambil membaca untuk persiapan UAS. Jadi kalau mengerjakan tugas kan minimal Anda baca bukunya seperti itu. Silakan. Izin bertanya lagi Bu terkait modul. Itu di bagian saya itu ada subtopik yaitu planning gitu Bu, untuk programming XP gitu Bu. Cuman waktu saya baca lagi bukunya, ternyata di bukunya belum ada planning gitu Bu. Itu apakah saya mengacu ke bukunya Ken Welly atau ke buku yang lain? Bisa di reference buku yang lain yang ada planningnya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Nah, berarti kan benar-benar dibaca tuh setiap bukunya. Kalau makanya saya selalu kasih tugas modul minimal Anda baca bukunya. Soalnya kalau nggak dikasih tugas benar-benar lewat ya, nggak dibaca sama sekali tuh buku. Ada lagi yang ingin disampaikan? Kalau untuk teknis desain sistemnya, penggunaan toolsnya, ya baik itu pemrograman maupun database-nya mau didiskusikan di luar
waktu perkuliahan juga tidak masalah, silakan aja. Atau Anda misalnya mau lebih detail lagi, Anda ikut sertifikasinya ya. Karena sertifikasinya itu penting juga untuk Anda sertifikat pendamping ijazah ya untuk pada saat Anda lulus. Karena itu bergunanya apa? Bergunanya pada saat Anda bekerja, lulus, Anda bekerja pasti ditanya. Gitu. Kecuali Anda bekerjanya tidak sesuai dengan jurusannya. Kalau Anda bekerjanya sesuai dengan jurusan Anda, itu biasanya ditanya untuk sertifikasinya apa saja yang sudah Anda miliki, atau misalnya skill apa saja yang Anda kuasai, seperti itu. Minimal biasanya ditanya bahasa pemrograman, database-nya, seperti itu. Atau misalnya untuk tahap metode pengembangan sistemnya yang Anda kuasai apa, seperti itu. Jadi silakan aja, bisa diskusi ke saya atau bisa Anda ikut program sertifikasinya lewat DTS ya. Boleh, silakan. Mumpung digratiskan oleh pemerintah. Karena sebelum ada DTS itu dari prodi SITI, itu kita mahasiswa ada training sertifikasi, itu kita kerjasama dengan vendor, itu bayar. Gitu. Kalau yang sekarang bayarnya itu, kalau dulu itu masuk ke apa itu? Yang bayaran kuliah itu namanya? Saya lupa ya namanya. Apa ya itu namanya? UKT. Iya, UKT. Nah, makanya kalau dulu kan UKT-nya TIS itu paling besar di Saintek. Karena ada termasuk dengan biaya sertifikasi. Kalau sekarang kayaknya hampir sama ya UKT-nya ya dengan prodi-prodi yang lain yang ada di FST. Nah itu cuma kita udah nggak ada, kalau nggak salah dari prodi itu sudah tidak memfasilitasi lagi untuk program sertifikasinya, seperti itu. Nah, makanya saya selalu komunikasikan, iklankan ya itu program DTS gitu. Jadi Anda buka-buka Instagramnya Kominfo DTS, nah di situ banyak sekali, mau Anda ambil untuk pemrogramannya, mau Anda ambil database-nya atau jaringannya, itu silahkan. Karena itu sangat berguna sekali. Ya, sangat berguna sekali untuk upgrade skill Anda sebagai seorang lulusan dari prodi sistem informasi, seperti itu. Dan gratis ya. Di Gunadarma juga dulu saya kuliah itu juga berbayar untuk sertifikasinya, masuk ke biaya kuliah gitu. Kalau sekarang sudah difasilitasi semua oleh pemerintah. Sampai kita ujian sertifikasinya berbayarnya itu kalau nggak salah untuk database aja Oracle itu ujiannya sekitar berapa ya? 2 juta atau 3 juta ya? Seperti itu. Yang Python juga sama. Itu Python itu yang basicnya itu 3 jutaan ujian sertifikasi. Lumayan kan? Gitu. Nah, nanti kalau misalnya karena sekarang ini sudah khawatirnya anggaran dari pemerintahnya sudah dikurangi, itu bisa berkurang lagi ya untuk program sertifikasi tersebut. Karena itu sangat bermanfaat sekali untuk mahasiswa maupun alumni ya, seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin didiskusikan? Kemudian kalau yang untuk program bangkit, kalau yang untuk program bangkit itu saya lihat kurang sesuai dengan jurusan sistem informasi, karena dia lebih
ininya ke jaringannya, jaringan networking ya, ke networking gitu. Lebih banyak sertifikasinya dengan dari program DTS. Jadi langsung dia masuk ke mata kuliahnya seperti itu. Kalau yang di Bangkit benar-benar jauh beda ya, jauh beda seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin didiskusikan, silakan. Ada? Kalau nggak ada, saya mohon izin untuk menutup, mengakhiri perkuliahan pagi hari ini. Mari kita sama-sama membaca doa penutup majelis. Oke, silahkan melanjutkan aktivitas kembali. Sampai ketemu lagi insya Allah pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu.